Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Hasanah dari Prodi Perbankan Syariah kelas B semester 3 dengan NIM 214020085. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Fikih Muamalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Pertama yaitu akad sirkah. Pengertian sirkah. Sirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuangan dan risiko ditanggung bersama. Adapun hukum sirkah. A. Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Yang B. Hadis. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Azza wa Jalla berfirman, aku dari ketiga dua orang selama salah satunya tidak mengkhianati pihak lainnya, aku keluar dari keduanya. Adapun rukun dan syarat syirkah. Rukun syirkah adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Perbedaan terkait dengan rukun syirkah menurut ulama Hanafiyah yaitu ijab, ungkapan melakukan penawaran perserikatan, dan kabul, ungkapan penerimaan perserikatan. Adapun syarat-syarat syirkah yaitu A. Sesungguhnya yang bertalian dengan semua bentuk syirkah, baik dan harta maupun dengan yang lainnya. Yang B. Semua yang bertalian dengan syirkah mal. Yang C. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah muwadah. Macam-macam syirkah. Yang A. Syirkah amla. Yang B. Syirkah uhud. Adapun hal-hal yang membatalkan syirkah. Yang pertama yaitu meninggalkannya salah seorang anggota serikat. Yang kedua, murtadnya salah seorang anggota serikat yang domisili ke Darul Harb. Materi kedua, akad perwakilan atau wakalah. Pengertian akad wakalah. Wakalah menurut Islam, para ulamanya diantaranya yang pertama Hanafiyah berpendapat bahwa wakalah adalah seseorang menempati posisi orang lain dalam pengelolaan atau masalah tertentu. Yang kedua, Malikiyah berpendapat bahwa wakalah adalah seseorang menempati posisi orang lain dalam haknya dan ia melaksanakan posisi orang tersebut. Landasan hukum akad wakalah yaitu dari Al-Quran dan hadis. Yang Al-Quran, dan jika kamu khawatirkan antar persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Adil. Yang B. Hadis. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku keluar pergi ke Khaibar, lalu kau datang kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, bila engkau datang pada wakilku, maka ambillah 15 macam-macam akad wakalah. Yang pertama, wakalah al-mutlaqah, yaitu mewakilkan secara mutlak. Yang kedua, wakalah al-muqayyadah, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan tertentu. Yang ketiga, wakalah al-amah, perwakilan yang lebih luas tetapi lebih sederhana dari al-mutlaqah. Adapun contoh-contoh akad wakalah. Yang pertama, seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali nikah. Yang B, seorang terdakwa mewakilkan urusan kepada pengacaranya. Syarat dan rukun akad wakalah. Yang pertama, syarat akad wakalah. Syarat mewakil atau yang mewakilkan. Seseorang yang mewakilkan pemberian kuasa disyariatkan memiliki hak bertindak pada bidang-bidang, karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Adapun juga rukun akad wakalah. Yang pertama, orang yang mewakilkan atau mewakil syaratnya dia berstatus sebagai pemilik urusan dan menguasainya serta bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, perkara yang membatalkan akad wakalah. A. Matinya salah seorang dari yang berakad. B. Bila satunya gila. C. Pekerjaan yang dimaksudkan dihentikan. Materi selanjutnya, akad titipan atau wadiah.
Pengertian wadiah. Wadiah adalah titipan seseorang kepada yang lain dengan menitipkan sesuatu benda dijaganya secara layak. Adapun jenis-jenis wadiah. Yang pertama yaitu wadiah yad amanah. Barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Titipan tidak bertanggung jawab resiko yang menimpa barang yang dititipkan. Yang kedua ada wadiah yad domanah. Titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Selanjutnya ada rukun dan syarat al-wadiah. Dalam pelaksanaan wadiah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Al-Jayiri mengungkapkan pada para imam mazhab adalah sebagai berikut. Menurut Hanafiyah, rukun al-wadiah ada satu, yaitu ijab dan qabul. Hal ini berlaku juga untuk kabul diisyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Adapun landasan hukum wadiah. Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi dasar hukum wadiah. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antaranya manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. B. Hadis. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai Anda, dan janganlah Anda mengkhianati orang yang mengkhianati Anda. Dan Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya, dan janganlah membalas khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Aplikasi wadiah dalam perbankan. Yang pertama, wadiah yad amanah. Yang kedua, wadiah yad domanah. Dalam perbankan syariah akad wadiah yad domah diaplikasikan ke dalam dua jenis produk, yaitu giro dan tabungan. Materi selanjutnya ada gadai, akad gadai atau rahan. Al-rahan atau gadai adalah menahan salah satu harta milik si pinjam atau pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Syarat-syarat dan rukun gadai. Yang pertama yaitu syarat akad gadai. Syarat-syarat terbentuknya akad. Yang kedua, syarat keabsahan akad. Yang ketiga, syarat berlakunya akibat hukum akad. Yang keempat, syarat mengikatnya akad. Yang selanjutnya ada rukun akad gadai. Rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk suatu sehingga sesuatu itu terwujud dengan adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Seperti rumah terbentuk karena ada unsur-unsurnya. Yang selanjutnya berakhirnya akad gadai. Yang pertama, barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Yang kedua, penggadai membayar hutangnya. Selanjutnya, akad pinjam-meminjam atau al-ariyah. Pengertian akad pinjam-meminjam. Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa pengertian ariyah yang dikemukakan oleh para ulama yang diantaranya. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, ariyah adalah kepemilikan atas manfaat tanpa disertai dengan imbalan. Yang kedua, menurut Malikiyah, ariyah adalah kepemilikan atas manfaat sementara tanpa disertai dengan imbalan. Adapun landasan hukum akad pinjam-meminjam. Yang pertama ada Al-Quran, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu atau mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah sangat siksanya. Yang kedua ada hadis. Hadis Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, ia berkata, telah terjadi rasa ketakutan di kota Madinah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminjam ekor kuda Abi yang diberikan mengendarainya. Setelah beliau kembali bersabda, kami akan melihat apa-apa dan kami menemukan hanyalah lautan. Adapun macam-macam akad pinjam-meminjam. Yang pertama ada al-ariyah mutlak, dan yang kedua al-ariyah muqayyad. Adapun contoh akad pinjam-meminjam.
Yang pertama, seseorang meminjam barang yang dibatasi pada tempat jangka waktu tertentu. Dengan demikian, jika pemilik barang mensyaratkan pembatasan tersebut, ada pilihan lain bagi pihak meminjam kecuali mentaatinya. Yang kedua, orang meminjam barang pada pihak lain diperbolehkan memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan batas yang diridhoi pemilik barang. Adapun rukun dan syarat pinjam meminjam. Yang pertama ada rukun. Menurut ulama Hanafiyah, rukun Arya itu hanya ada satu, yang diantaranya adalah ijab dan qabul. Untuk ijab ialah dari orang yang meminjamkan, sedangkan qabul ialah dari orang yang meminjam. Yang kedua ada syarat. Syarat orang yang meminjamkan yaitu balik, berakal, tidak mahjur alaih atau boros. Materi yang keenam adalah barang temuan lukatoh. Pengertian barang temuan atau lukatoh adalah menemukan barang yang hilang dari pemiliknya, baik hilang karena lupa maupun jatuh di jalan. Adapun hukum lukatoh atau barang temuan. Mengambil barang temuan hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan bahwa apabila barang tersebut berada di tempat yang dianggap aman oleh penemunya, orang ditinggalkan, maka dianjurkan baginya untuk mengambilnya. Adapun yaitu macam-macam barang temuan atau lukatoh. A. Benda tahan lama, maksudnya benda yang dapat disimpan dengan waktu yang lama, contohnya seperti emas, perak. B. Benda tidak tahan lama, maksudnya benda yang tidak dapat disimpan dengan waktu yang lama, contohnya seperti buah, makanan, dan lain-lain. Adapun syarat rukun barang temuan. Yang pertama, rukun lukatoh. Rukun lukatoh ada 3 macam seperti pernyataan berikut ini. Rukun-rukun lukatoh itu orang yang menemukan dan benda yang ditemukan dan penemuannya. Yang kedua, syarat lukatoh. Menganalisa pernyataan, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang berhubungan dengan orang yang menemukan lukatoh adalah yang pertama yaitu muslim, yang kedua mukallaf, dan yang ketiga adil, yang keempat merdeka, yang kelima tidak di bawah pengampunan mereka karena bodoh. Adapun hikmah dan fadilah lukatoh. Yang pertama yaitu hikmah bagi pemilik barang, menjadikan seorang akan lebih berhati-hati dengan memelihara barang pribadinya. Yang kedua, hikmah bagi seorang penemu barang, yaitu akan mendapatkan pahala yang begitu besar karena telah menjaga barang milik muslim, yang utamanya juga merupakan suatu bentuk kewajiban bagi sesama umat.